Oke, ini adalah cerita detektifnya Hercule Poirot, tapi Hercule Poirotnya sendiri sangat sedikit sekali ada di novel ini. Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria dan kali ini saya akan membahas Tragedi 3 Babak karya Agatha Christie. Ini awalnya saya bingung ya, karena saya yakin kalau saya udah baca semua cerita Hercule Poirot ya, kecuali yang baru-baru keluar lagi. Biasanya kan ada kumpulan cerpen yang baru dikeluarkan. Pas saya lihat-lihat lagi, ada satu buku yang belum saya baca, yaitu judulnya Tragedi 3 Babak. Buku ini pun diterbitkan pada tahun 1934. Ketika saya mulai baca, saya mulai menyadari gitu, kenapa buku ini belum pernah saya baca. Karena tokoh sentralnya yang kita ngikutin gitu itu adalah Mr. Satterwhite. Kalau pribadi saya kurang suka sama tokoh si Mr. Satterwhite ini. Jadi ceritanya ada sebuah pesta jamuan makan malam lah, biasa Inggris. Hercule Poirot adalah salah satu tamu yang ada di pesta itu, termasuk Mr. Satterwhite. Terus ada lagi Charles. Charles ini adalah seorang aktor yang mungkin dia udah nggak terlalu muda lagi, tapi dia itu masih bujangan gitu. Karena dia terkenal adalah orang yang selalu bisa menghindari pernikahan. Dia punya banyak affair sama orang-orang lain, dia aktor terkenal tentunya. Tapi dia juga tidak pernah menikah, dia bisa menghindari pernikahan gitu. Kemudian ada lagi tokoh perempuan yang kita dipanggil Egg. Jadi konon si Egg ini dulu waktu masih kecil, dia kalau waktu belajar jalan dia jatuh-jatuh mulu, gelinding mulu. Nah makanya akhirnya dipanggil Egg lah sama ibunya, dan semenjak saat itu nama itu melekat, jadi dia dipanggilnya Egg terus gitu. Pada saat pesta ini gitu, pesta pertama ini ada yang mati gitu. Yang mati ini adalah seorang pendeta yang nggak punya musuh. Dia pendeta yang baik gitu ya, nggak kaya juga, nggak punya uang gitu. Dan motifnya apa gitu kan? Si pendeta ini gitu, pendeta ini keracunan nikotin gitu. Yang gelasnya pada saat diperiksa itu tidak ada jejak-jejak nikotin. Jadi ini pendeta gimana? Apa dia minum nikotin dulu dari rumah? Padahal racun nikotin itu adalah racun yang bekerjanya sangat cepat sekali gitu. Jadi kemungkinan dia pakai racun itu pada saat pesta. Tapi buat apa dia kalau nelan racun itu pada saat pesta? Kalau dia bunuh diri kan? Kalau misalnya ada orang yang ngebunuh, mau ngapain? Dia tuh nggak ada apa-apa gitu. Nah pada akhirnya sih dugaan pertama mungkin karena kecelakaan gitu, nggak sengaja keminum atau gimana. Kemudian itu babak pertama ya, karena judulnya Tragedi 3 Babak, ada babak pertama. Babak kedua itu terjadi lagi kematian. Nah ini sama pesta lagi, cuma masalahnya orang-orangnya beda gitu. Orang-orang yang diundang di pesta pertama sama orang-orang yang diundang ke pesta kedua itu nggak persis sama. Ada beberapa orang yang sama ya. Nah di babak kedua ini yang mati justru adalah tuan rumahnya, dan itu kan lebih rumit lagi ya. Terus kemudian macam-macam lah kejadiannya, ada pelayan yang menghilang gitu. Terus kemudian babak ketiga terjadi kematian lagi, dan ini juga lebih aneh karena kematiannya itu orang yang sama sekali nggak dikenal. Dia itu pasien dari sanitarium penyakit saraf. Oke. Tadi saya bilang ya bahwa Hercule Poirot itu cuma sebentar banget di sini. Tokohnya si penceritanya itu adalah Mr. Satterwhite. Mr. Satterwhite ini adalah tokoh yang saya nggak terlalu suka gitu, karena dia udah nggak snob gitu ya. Dia orangnya sangat dia laki-laki yang lembut, yang menghargai, menyukai keindahan. Dia juga suka dan sangat kagum sama dunia kelas atas Inggris. Artinya dia tuh sangat dia tuh sangat mengagumi para bangsawan lah. Cara Mr. Satterwhite itu menggambarkan sesuatu juga
sangat detail kalau urusan misalnya kayak bajunya, terus kemudian tampilannya dari merek apa gitu, seperti itu. Jadi bener-bener kayak perempuan lah dia tuh. Dan kalau saya itu agak gimana ya, terlalu membosankan. Kalau saya tidak terlalu suka Mr. Satterwhite aja gitu. Hercule Poirot-nya di sini anehnya itu dia tidak lama gitu. Jadi ketika awal-awal cerita, emang dia kan pesta pertama kan Hercule Poirot merupakan salah satu tamu yang diundang gitu ya. Tapi dia sepertinya tidak terlalu into dalam penyelidikan gitu. Bahkan ketika ditanya gimana sih ini sebenarnya apa yang terjadi, tapi dia malah ya kalau menurut polisi kecelakaan gitu. Jadi kayak nggak ada keingintahuan sama sekali gitu. Kasus kedua kan Hercule Poirot tuh nggak ada. Nah pas tidak sengaja Charles Satterwhite sama itu yang bertiga itunya sama Egg itu kan yang bertiga semacam detektifnya gitu, ketemu lagi sama Hercule Poirot, mereka cerita, barulah nampaknya Hercule Poirot itu agak tertarik, kemudian kembali lagi ke kasus itu. Jadi kayaknya tuh beberapa bab terakhir barulah Hercule Poirot itu muncul gitu. Jadi kayak misal kalau saya ya, karena saya pembaca gitu, saya sampai begitu Hercule Poirot muncul tuh kayak lega banget, wah ini nih jagoannya baru datang. Karena walaupun kalau misalnya cerita itu tidak ada Hercule Poirot gitu, saya mengikuti Satterwhite dengan Charles dengan Egg gitu, dengan apa ya, mereka lah yang nanti akan memecahkan kasus gitu. Masalahnya di sini Hercule Poirot udah ada di awal-awal gitu, awal cerita ada, terus tiba-tiba hilang aja tuh. Ceritanya tentang Mr. Satterwhite, Charles, Egg, bertiga aja gitu. Sampai saya gini, aduh, kapan ini Hercule Poirot nongol lagi gitu. Dan pada akhirnya nongol, dan memang akhirnya Hercule Poirot lah yang bisa menjelaskan apa sih yang terjadi di sini. Saya baca buku ini cepat banget, kayaknya cuma 2 hari saya baca. Entah karena udah lama banget saya nggak baca lagi Hercule Poirot, dan kemudian memang kebetulan beberapa hari belakang bacaan-bacaan saya sangat berat ya, ada disertasi, jurnal penelitian gitu yang bikin saya capek banget. Dan kemudian saya baca buku Agatha Christie itu benar-benar sebagai hiburan aja gitu, selingan, dan menurut saya ini jadi menyenangkan. Oke, sampai di sini pembahasan buku kali ini. Kalau ada yang salah, yang perlu diperdebatkan, silakan tulis saja di kolom komentar di bawah ya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.